Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Melempar telur melawan batu, upaya tak berguna. Douzun? Dua kata sederhana ini tampaknya memiliki kekuatan iblis yang secara instan menyebabkan udara di atas daratan menjadi padat. Aura pembunuhan dingin yang dibentuk oleh banyak murid lembah sungai es benar-benar runtuh di hadapan dua kata ini. Dua sosok perlahan berjalan keluar dari pintu masuk lembah. Xiao Yan mengangkat dokter peri kecil itu dan melihat sedikit darah di sudut mulutnya. Senyum tipis di wajahnya tanpa sadar menegang. Namun, senyuman ini dipenuhi dengan aura membunuh dan perasaan dingin. Apakah kamu berhasil? Dokter peri kecil memandang Tian Huo Zunze di belakang Xiao Yan dan bertanya dengan gembira. Xiao Yan menyeringai sedikit dan mengangguk. Dia bertanya, kamu baik-baik saja. Itu hanya luka ringan. The Little Fairy Doctor menjawab secara acak. Kali ini, dia telah memberi perhatian dan tidak membiarkan kekuatan Zun Es menyerang tubuhnya. Selain itu, Tian Shi ingin menangkapnya hidup-hidup. Karena itu, dia menahan diri ketika dia meluncurkan serangan telapak tangannya. Karena itulah luka-lukanya tidak dianggap serius. Xiao Yan meraih tangan dokter peri kecil. Dia hanya merasa yakin setelah menyelidikinya. Memalingkan kepalanya, dia menatap Tian Shi di langit, yang wajahnya tiba-tiba berubah tidak tenang dan gelisah. Dia tersenyum saat berkata, pukulan sesepuh ini benar-benar berat. Ekspresi Tian Shi gelap dan serius saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia mendengus dingin. Matanya beralih ke Tian Huo Zunze. Meskipun dia belum mengucapkan sepatah kata pun, perasaan tertekan yang menyebar dari tubuhnya menyebabkan Tian Shi merasa seolah-olah jantungnya menegang. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari kepala lembah-lembah sungai es dan iblis tua lainnya yang selalu mengungguli dia. Keduanya benar-benar melangkah ke kelas Douzun. Dengan kata lain, lelaki tua polos ini pasti ahli Douzun. Penampilan orang ini seharusnya seperti tubuh spiritual saat itu. Pada saat itu, dia baru mencapai level bintang 8 Douzong. Sekarang, bagaimanapun, sepertinya itu dilakukan dengan sengaja. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Tian Shi dalam suasana yang sunyi ini. Karena jiwa Tian Huo Zunze benar-benar menyatu dengan tubuh baru ini, bahkan penampakan tubuhnya pun berubah. Itu telah berubah menjadi jiwa yang mirip dengan jiwa Tian Huo Zunze. Oleh karena itu, Tian Shi berhasil mengenali Tian Huo Zunze sebagai tubuh spiritual hanya dengan melihat sekilas. Teman ini, kita dapat memilih untuk tidak melanjutkan masalah bahwa Anda telah membunuh penatua lembah sungai es. Namun, lembah sungai es saya tidak bisa melepaskan orang-orang ini. Mudah-mudahan, karena wajah kepala lembah saya, Tian Shi layak menjadi seorang ahli yang terkenal untuk waktu yang lama. Bahkan ketika menghadapi seorang elit Douzun, dia masih bisa menenangkan diri setelah kehilangan ketenangannya. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke Tian Huo Zunze, tapi dia disela sebelum dia bisa mengatakan semua yang ingin dia katakan. Saya tidak terbiasa dengan kepala lembah Anda. Aku yang dulu tidak berpikir aku perlu memberinya wajah. Tian Huo Zunze dengan lembut memutar lengannya. Dia masih merasa sedikit asing setelah bergabung dengan tubuh ini. Namun, perasaan memiliki tubuh fisik ini benar-benar terlalu indah. Dia melirik Xiao Yan di sampingnya dan tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menjawab Tian Shi dengan senyuman. Ekspresi Tian Shi sedikit tenggelam saat mendengar ini. Dengan status dan kekuatannya,
Sudah lama sekali sejak seseorang berani mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Sementara ekspresi Tianxi telah tenggelam, tiga sesepuh lembah sungai es tidak jauh di bawah juga secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka. Tatapan mereka mengandung ketidakpercayaan saat mereka melihat pria tua di belakang Xiaoyan. Douzun? Bagaimana mungkin kelompok orang ini akan memiliki seorang ahli pada tingkat seperti itu? Menjadi ahli Douzong, mereka jelas mengerti betapa menakutkannya seorang Douzun. Mereka tidak pernah menyangka situasi ini, di mana tidak ada yang salah, akan mengalami perubahan drastis dalam sekejap. Douzun, itu adalah ahli tertinggi yang bahkan penatua Tianxi akan kesulitan mengalahkan bahkan jika dia secara pribadi bertarung. Ketiga sesepuh lembah sungai es bertukar pandangan satu sama lain. Mulut mereka penuh dengan kepahitan. Perubahan situasi ini benar-benar menguji kemampuan seseorang untuk menahan pukulan. Sebelumnya, mereka adalah serigala yang mengelilingi kambing. Namun, dalam sekejap mata, seekor harimau buas muncul di antara kambing-kambing tersebut. Perubahan identitas dari pemburu menjadi yang diburu tampak terlalu cepat. Aku yang dulu sadar bahwa kamu bukanlah orang yang baik. Demikian pula, diriku yang lama juga termasuk tipe orang yang akan membalas dendam terhadap mereka yang menyinggung perasaanku. Karena Anda telah melukai seseorang, Anda tentu harus membayar harga untuk melakukannya. Tianhuo Zunze tersenyum tipis sementara ekspresi orang-orang dari lembah sungai es berubah-ubah. Dia menoleh ke Xiaoyan dan berkata, "Serahkan padaku." Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia mengangkat Little Fairy Dagger dan perlahan mundur 2 langkah sebelum dengan lembut berkata, "Karena lembah sungai es bermaksud untuk memberikan hadiah sebesar itu, kita harus menerimanya." Tianhuo Zunze tersenyum dan mengangguk. Jubahnya tiba-tiba terangkat meski tidak ada angin. Udara di sekitarnya seperti gelombang air yang mulai berfluktuasi dengan cepat. Kekuatan besar perlahan menyebar. "Teman ini, apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan lembah sungai es milikku? Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi tidak takut hanya karena Anda adalah seorang elit Douzun. Lembah sungai esku tidak pernah takut pada siapapun." Mata Tianxi menjadi lebih gelap saat melihat situasinya. Tongkat yang diguncang ular di tangannya menghantam udara kosong dengan kejam saat dia berteriak dengan dingin. Tianhuo Zunze bersikap seolah-olah dia tidak mendengar tangisan dingin ini. Ruang di sekitar tubuhnya mulai berfluktuasi lebih intens. Di bawah fluktuasi semacam ini, pecahan batu di sekitarnya mulai bergetar. Mereka dengan cepat berpisah, berubah menjadi butiran pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kekeruhan melintas di mata Tianxi ketika dia melihat Tianhuo Zunze mengabaikannya. Seorang elit Douzun memang sangat kuat. Namun, tidak mungkin membuatnya mundur hanya dengan ini. Bukannya dia belum pernah melihat seorang elit Douzun. Semua orang dari lembah sungai es, dengarkan. Bentuk formasi mendalam misterius naga kuat. Tianxi dengan cepat mundur beberapa langkah dan berteriak kepada anggota lembah sungai es di bawah dengan tegas. Semua anggota lembah sungai es menggigil ketika mereka mendengar Tianxi menangis. Namun, orang-orang ini juga dianggap sebagai elit di lembah sungai es. Mereka segera menyebar dan membentuk formasi yang sangat misterius. Tianxi terletak di mata formasi. Hah! Gelombang demi gelombang teriakan rendah berulang kali dipancarkan dari mulut para murid lembah sungai es. Segera, kumpulan udara dingin berwarna putih melesat dari atas kepala mereka. Udara dingin berwarna putih dari 3 sesepuh lembah sungai es adalah yang terkuat. Gumpalan yang tak terhitung jumlahnya dari udara dingin berwarna putih aneh naik sebelum menggumpal di langit, berlama-lama di atas tubuh Tianxi. Pada saat ini, kedua matanya terbuka lebar.
Segel yang dibentuk oleh tangan semua orang dengan cepat berubah, membentuk banyak bayangan setelahnya. Formasi mendalam misterius naga kuat, persembahan darah memanggil naga mendalam. Kuku Tianxi memotong ujung jarinya. Darah segar menyembur keluar dan segera menyatu dengan udara dingin yang keruh. Dia melebarkan mulutnya dan udara biru tua yang luar biasa kuat keluar. Akhirnya, itu diaglomerasi dengan banyak uap yang bercampur. Saat ia bergoyang dengan cepat, naga beku setinggi 1000 kaki perlahan muncul di langit. Naga yang sangat besar dan sedingin es ini sangat besar. Permukaan tubuhnya ditutupi dengan jejak darah yang tak terhitung jumlahnya. Kilatan darah sedingin es berkedip di mata naga besar itu. Tatapannya menatap semua orang di bawah, memandang mereka seperti orang melihat seekor semut. Naga besar ini tidak hanya tampak kuat. Ada kekuatan naga yang merembes keluar dari tubuhnya. Sebuah pucat melonjak di wajah Tianxi dan orang-orang dari lembah sungai es ketika naga besar yang sedingin es muncul. Kulit beberapa murid bahkan menjadi lebih kering. Rambut mereka juga menunjukkan tanda-tanda warna kuning pelapukan. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia melihat naga sedingin es ini. Lembah sungai es benar-benar sesuai dengan namanya. Mereka memiliki formasi yang begitu misterius. Namun, sekilas, sepertinya harga yang mereka bayarkan untuk menggunakan formasi semacam ini signifikan. Tubuh Tianhuo Zunze digantung di langit. Matanya menatap naga besar itu saat beberapa kejutan melintas di antara mereka. Naga sedingin es ini diaglomerasi dari douqi dan darah esensi semua orang di sini dari lembah sungai es. Mungkin jauh melebihi tingkat puncak biasa Douzong. Teman ini, jika kamu mundur sekarang, lembah sungai esku masih akan melihatmu sebagai VIP. Tianxi berbicara dengan suara yang dalam sementara matanya menatap tajam ke arah Tianhuo Zunze, yang jubahnya berkibar meskipun tidak ada angin. Kamu hanya menggertak. Tianhuo Zunze menjawab dengan lemah. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Kilatan dingin berkedip di mata Tianxi. Dia tidak percaya bahwa naga ini, yang dibentuk dari douqi semua orang, tidak menimbulkan ancaman bagi orang ini di depan mereka. Pergilah! Tianxi berteriak dengan marah sambil mengarahkan jarinya ke arah Tianhuo Zunze. Naga besar sedingin es di langit segera mengeluarkan raungan. Itu melebarkan mulut besarnya sebagai aura naga, puluhan kaki besar, melesat ke arah Tianhuo Zunze dengan cara seperti kilat. Fragmen es berwarna putih samar muncul kemanapun aura naga itu lewat. Jari Tianhuo Zunze dengan lembut memotong ruang di depannya saat dia melihat aura naga sedingin es yang melesat. Udara seperti kertas tipis yang robek. Retakan spasial hitam gelap, yang tampak seperti saku, muncul entah dari mana. Aura naga tersedot ke dalamnya. Tianhuo Zunze menggosok retakan dengan tangannya setelah aura naga terserap ke dalamnya. Garis spasial secara aneh menghilang. Dia mengangkat kepalanya, mengarahkan tangannya ke naga di kejauhan, dan tiba-tiba mengepalkannya. Mencekik spasial. Seluruh tempat segera mulai berfluktuasi setelah teriakan lembut Tianhuo Zunze terdengar. Ruang di sekitar naga besar yang sedingin es itu dengan cepat menjadi terdistorsi. Lipatan spasial bahkan bisa terlihat samar-samar. Retak! Lapisan pecah hitam gelap muncul setelah lipatannya terlihat. Tubuh naga besar itu dengan paksa terkoyak oleh distorsi spasial. Setelah itu ditelan ke dalam celah hitam pekat. Naga sedingin es itu segera meraung ke langit setelah tubuhnya hancur. Tubuhnya yang sangat besar membawa ledakan sonik yang tak tertandingi saat menerjang ke arah Tianhuo Zunze. Tianhuo Zunze mengungkapkan senyuman kosong saat dia menyaksikan naga besar yang sedingin es itu menyerang. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Retak!
Retak! Retak! Lebih banyak ruang dengan cepat terdistorsi. Banyak lipatan terus-menerus muncul. Lokasi di mana setiap lipatan muncul adalah tempat di mana naga itu berada. Itu bahkan belum mencapai 1000 kaki dari Tianhuo Zunze ketika tubuhnya yang besar hancur berkeping-keping dan ditelan menjadi ketiadaan. Pada saat naga besar yang sedingin es itu menyerang Tianhuo Zunze, hanya kepalanya yang sangat besar yang tersisa. Tianhuo Zunze mengulurkan tangannya dan menekannya di dahi naga itu. Dengan jentikan jarinya, naga es itu hancur menjadi pecahan es yang menembus langit. Melempar telur ke batu, benar-benar lemah. Wajah Tianxi dan yang lainnya segera memerah saat naga es itu hancur. Mereka menyemburkan darah segar pada saat bersamaan. Seorang elit Douzun benar-benar menakutkan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.